Pada chapter terbaru Shanks disebut pengecut sama seperti pada chapter sebelumnya. Di awal pengenalan Shanks pada chapter pertama Shanks juga disebut pengecut. Ironisnya, seperti banyak karakter bodoh di One Piece yang salah mengira pasifisme Shanks sebagai kepengecutan dan banyak pula pembaca yang salah memahami pesan di balik karakter ini dan banyak pembaca mempertanyakan mengapa Shanks tidak langsung menghancurkan Blackbeard di Hachinosu. Mengapa Shanks tidak bersaing dengan Kaido dan Big Mom untuk mendapatkan One Piece? Mengapa Shanks hanya mengambil tindakan untuk menghentikan pemula seperti Bartolomeo? Apakah Shanks hanya seorang pengecut? Fakta bahwa beberapa pembaca benar-benar memiliki pemahaman sederhana tentang Shanks seperti yang dibuat para bandit pada chapter 1 yang menjadikan Shanks sebagai ujian lakmus yang sempurna untuk pemahaman bacaan dalam One Piece. Seperti yang Luffy sendiri katakan, Shanks bukanlah seorang pengecut. Justru sebaliknya, Shanks dimaksudkan untuk menjadi perwujudan Oda tentang apa artinya menjadi kuat, dan representasi sempurna tentang kapan seseorang benar-benar harus bertarung. Intinya adalah bahwa pasifisme, kerendahan hati, dan kesabaran yang menyebabkan Shanks secara keliru dicap pengecut oleh karakter-karakter bodoh di One Piece justru merupakan komentar Oda tentang hakikat kekuatan yang sebenarnya. Bukan agresi, kejantanan, atau keinginan untuk bertarung yang membuat seseorang menjadi pria sejati. Itulah cara berpikir orang bodoh yang naif dan pemarah. Karena seperti halnya karakter tertentu di One Piece yang dimaksudkan untuk menjadi perwujudan mutlak dari cita-cita tertentu, seperti kesopanan, kebebasan, dorongan, dan seterusnya. Senada dengan itu, Shanks adalah perwujudan Oda akan cita-cita kekuatan yang tidak dipahami banyak orang baik dalam maupun di luar cerita karena bertentangan dengan bagaimana mereka percaya kekuatan seharusnya digunakan. Jadi mari kita uraikan beban pasifisme yang harus dipikul Shanks dan kebenaran di balik tindakannya. Selain dari itu, sifat Shanks yang paling menonjol adalah meskipun muncul dalam cerita berulang kali dalam 100 chapter di One Piece dan berhadapan dengan karakter yang tak terhitung jumlahnya, Shanks tidak pernah mengangkat pedangnya kecuali untuk bertahan. Tidak ada satupun kejadian dalam keseluruhan cerita di mana Shanks mencoba untuk memulai perkelahian. Itu selalu hanya menjadi kebutuhan pertahanan. Shanks hanya bergerak melawan Kaido untuk menghentikan Kaido menyerang Shirohige. Shanks hanya memblokir Akainu untuk menghentikan Akainu menyerang Koby. Shanks hanya mengangkat pedangnya untuk menghentikan marinir dan bajak laut Kurohige dari terus menyebabkan lebih banyak kematian yang tidak perlu. Shanks hanya mengangkat pedangnya dan mengancam Green Bull untuk menghentikan Green Bull menyerang Wano dan bajak laut topi jerami. Shanks hanya menghancurkan Kid setelah dia melihat Kid akan membunuh bawahan Shanks. Banyak pembaca mengeluh tentang bagaimana Shanks tidak bertarung, tetapi kenyataannya Shanks telah bertarung berkali-kali sepanjang cerita. Ini adalah daftar panjang konflik melawan musuh yang kuat, tetapi aturan utama yang terus ditekankan Oda berulang-ulang pada karakter ini adalah bahwa setiap kali Shanks bersiap bertarung tujuannya hanyalah untuk bertahan. Ini adalah konstanta absolut yang mendefinisikan pertahanan karakter. Jangan pernah menyinggungnya. Bahkan Shanks membelah langit terjadi setelah Shirohige pertama kali menghasut dengan melemparkan botol sake pada Shanks dan menjelaskan bahwa percakapan ramah mereka telah berakhir. Demikian pula Shanks tidak mencoba memulai pertarungan dengan Mihawk. Dia hanya bertanya apakah Mihawk ada di sini untuk memulai pertarungan dengannya. Jadi pembaca bertanya-tanya mengapa Shanks tidak langsung saja keluar dan menghancurkan Blackbeard di Hachinosu. Jika Shanks begitu peduli pada Blackbeard dan selalu mengawasinya, mengapa Shanks malah keluar dan menghancurkan bajak laut pemula seperti Bartolomeo? Baiklah, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sederhana dan jelas dari seluruh sejarah Shanks. Dalam cerita, Shanks tidak takut pada Blackbeard. Shanks menyambut baik pertarungan dengan Blackbeard tetapi hanya jika Blackbeard sendiri yang memilih untuk menantangnya. Tapi dengan Bartolomeo justru sebaliknya, sekalipun Shanks tidak ingin melukai seorang pemula seperti dia, kenyataannya apa yang dilakukan Bartolomeo membahayakan bawahan Shanks sehingga menghancurkan Bartolomeo diperlukan untuk melindungi bawahan Shanks dan mencegah bahaya lebih lanjut menimpa mereka. Jadi pesan di balik perwujudan ekstrim pasifisme Shanks adalah bahwa orang yang benar-benar kuat tidak menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Orang yang benar-benar kuat hanya menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan membela yang lemah. Mereka yang gagal memahami hal ini yang salah mengira pengekangan dan pasifisme sebagai kelemahan dan kepengecutan karena mereka yakin bahwa kemauan mereka untuk bertarunglah yang membuat mereka kuat. Pikirkan betapa indahnya Oda menggambarkan pesan ini dalam dua adegan secara paralel langsung. Shanks terlihat di chapter pertama One Piece dan Shanks terlihat di Elbaf. Apa yang diilustrasikan oleh kedua pemandangan ini? Dalam film Bots, kita mulai dengan kisah seorang anak muda pemarah di sebuah bar yang memiliki pandangan naif tentang apa artinya menjadi berani dan kuat. Anak itu percaya bahwa keinginan untuk bertarunglah yang menentukan kekuatan. Masuklah seorang penyusup yang mengacau, bodoh, dan kejam, yang bersemangat untuk bertarung, mengacungkan kekuatannya, siap untuk menyebabkan perkelahian. Namun, Shanks menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak menyukai kekerasan. Dia tidak ingin bertarung. Dia tidak ingin menimbulkan konflik, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia kuat. Dan akhirnya, penyusup yang kejam itu melakukan satu hal yang benar-benar akan memaksa pria seperti Shanks merepresentasikan kekuatan sesungguhnya untuk bertarung karena telah mengusik teman-teman Shanks. Adegan-adegan tersebut memiliki kemiripan langsung satu sama lain karena suatu alasan. Ini adalah pengingat tajam akan pesan di balik Shanks. Dari awal cerita sampai akhir saga, tidak ada yang berubah. Dia bukanlah orang yang haus pertempuran, bukan orang yang pemarah dan idiot. Dialah orang yang paling bisa menahan diri, bersikap tenang, hanya bertindak bila diperlukan.
Itulah tanda sejati seorang pejuang yang kuat. Dan pada akhirnya, kita telah melihat banyak sekali orang pemarah dan kasar di sepanjang cerita, tetapi tidak ada perbedaan di antara mereka semua. Higuma, Bellamy, Kid, dan Loki, mereka semua adalah evolusi dari konsep yang sama, bahkan Kaido. Tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar memahami seperti apa wujud kekuatan sejati dan itulah sebabnya mereka akan selamanya kalah dari karakter terkuat Oda di dalam cerita. Karena itulah inti temanya. Dan yang menarik adalah karena Shanks bergerak dan bertindak sangat berbeda dari cara bergerak para prajurit dan bajak laut agresif lainnya di One Piece, Shanks seringkali disalahartikan sebagai pengecut, sama seperti Higuma yang tidak dapat memahami pasifisme Shanks dan memanggilnya pengecut serta sama juga seperti Loki raksasa Elbaf yang sombong dan suka berperang menyebut Shanks sebagai pengecut. Faktanya, justru sebaliknya, jalan yang dipilih Shanks sebenarnya adalah jalan orang terkuat. Dan ironinya adalah bahwa karakter yang terlihat kejam ini ternyata tidak pernah memahami hal tersebut, dan karenanya karakter-karakter tersebut tidak akan pernah mampu mencapainya. Lebih tepatnya, karena mereka salah mengira itu sebagai kelemahan dan kesenjangan antara potensi mereka yang berjalan di jalan kekerasan yang agresif dan potensi mereka yang cukup kuat untuk menahan diri. Tentu saja itu diilustrasikan paling jelas dengan konflik antara Luffy dan Bellamy, yang hingga hari ini merupakan representasi terbesar Luffy yang telah belajar dari ajaran Shanks, yang juga merupakan alasan mengapa impian Luffy jauh lebih tinggi daripada semua para hiena yang menggonggong ini. Baik itu Bellamy, atau bahkan rival seperti Kid, yang sama sekali tidak mengerti apa artinya menjadi benar-benar kuat. Inilah sebabnya mengapa kekuatan Shanks secara khusus ditentukan oleh Haki. Sementara beberapa karakter One Piece memiliki buah iblis atau terlahir dengan tubuh luar biasa kuat, Haki murni merupakan kekuatan jiwa seseorang, itulah mengapa Oda sengaja memilih untuk menjadikan Shanks manusia normal sepenuhnya dengan tubuh normal dan tanpa buah iblis yang hanya memiliki jurus Haki yang sangat kuat. Seperti Shirohige sendiri mengakui kekuatan Haki dari Shanks, menakuti seorang Laksamana hanya dari Haki saja menimbulkan pertanyaan apakah Haki Shanks setara dengan Haki Joy Boy? Shanks adalah pengguna Haki yang paling disorot dalam cerita hari ini dan seperti yang kita tahu di atas semua faktor lainnya Haki adalah satu-satunya penanda kekuatan terbesar di dunia One Piece. Ini bukan tentang peningkatan kekuatan, ini simbolisme. Itu adalah representasi dari fakta bahwa dibutuhkan jiwa yang luar biasa kuat untuk menempuh jalan yang dilalui Shanks. Faktanya, pada akhirnya, bajak laut yang paling tidak kejam adalah yang memiliki jiwa paling kuat. Tema ini adalah pesan tematik Oda tentang apa artinya menjadi benar-benar kuat dan seperti apa seharusnya cita-cita moral tentang kekuatan. Menariknya, kru Shanks juga mewakili tema ini, tetapi hal ini menyebabkan kritik umum terhadap Shanks. Walaupun Shanks mewakili cita-cita pasifisme, seseorang mungkin berpendapat bahwa Shanks mewakili filosofi bertarung hanya untuk membela diri atau demi melindungi hingga ke titik ekstrim yang tidak logis yang merugikan dunia. Lagi pula, bukankah mungkin jika Shanks membiarkan Blackbeard tumbuh semakin kuat dan tidak menghancurkan Blackbeard lebih awal justru suatu hari nanti bisa menjadi masalah jika Blackbeard menjadi terlalu kuat? Bukankah pasifisme Shanks pada akhirnya bisa menyebabkan lebih banyak penderitaan dan kekerasan di kemudian hari? Secara logika, tidak menyerang Blackbeard bukanlah pilihan yang baik. Namun, One Piece sebagian besar bukanlah cerita tentang logika. Salah satu bagiannya merupakan penggambaran romantisme cita-cita moral, itulah sebabnya karakter-karakternya seringkali tetap berkomitmen pada cita-cita tertentu hingga pada tingkat yang berlebihan dan bisa dibilang tidak logis, karena apa yang dilambangkan oleh komitmen terhadap cita-cita ini lebih penting daripada logika dunia nyata. Misalnya, apakah masuk akal untuk menolak mundur bahkan dengan pisau yang menusuk hati hanya demi tetap setia pada ambisi Anda? Tidak, dan secara logika, ini adalah pilihan yang bodoh, karena jika Zoro melawan lawan yang kurang simpatik dibanding Mihawk, dia akan mati sia-sia di sini. Namun ini adalah One Piece, dan simbolisme komitmen Zoro terhadap sebuah cita-cita agung di sini adalah apa yang lebih penting daripada apapun. Itulah sebabnya komitmen Zoro yang tidak logis terhadap cita-citanya digambarkan secara positif. Itulah alasannya mengapa sikap kesatria Sanji yang ekstrim dan tidak logis selalu dijunjung tinggi sebagai sifat karakter yang positif dan terpuji. Tidak peduli betapa tidak praktisnya secara logistik dan masalah yang mungkin ditimbulkannya. Itulah sebabnya Belemere memilih mati daripada berbohong tentang memiliki keluarga, itu akan selalu digambarkan sebagai pilihan yang tepat karena cita-cita lebih penting daripada logika. Dan itulah sebabnya pilihan Shanks untuk tidak pernah memulai perkelahian, dan hanya melindungi dan membela, itu dimaksudkan sebagai cita-cita mulia yang tidak bisa dikompromikan. Bahkan jika mengambil inisiatif untuk menghancurkan ancaman yang berkembang dan diketahui secara logis akan menjadi pilihan taktis. Ini bukan tentang logika atau potensi konsekuensi negatif, ini tentang pesannya. Apakah Shanks seorang pengecut? Kita telah melihat bahwa setiap tantangan yang datang silih berganti dari pendekar pedang terkuat di dunia, hingga manusia terkuat di dunia, hingga makhluk terkuat di dunia, hingga elit marinir, hingga pendatang baru terkuat di generasi baru. Shanks tidak takut pada siapapun. Dia senang menghadapi siapa saja. Dia secara terang-terangan menawarkan diri untuk melawan semua orang di waktu yang sama. Tetapi dia hanya akan melakukannya dalam pertahanan. Intinya bukanlah bahwa Shanks seorang pengecut. Intinya adalah beginilah seharusnya kekuatan sejati digunakan, dan fakta bahwa hanya orang bodoh pemarah yang salah paham terhadap pengendalian diri seorang prajurit perkasa sebagai kepengecutan merupakan dakwaan Oda terhadap pandangan stereotip tentang kekuatan.
Dan dalam banyak hal, karakternya bahkan lebih dari itu, karena Shanks secara keseluruhan merupakan dakwaan terhadap pandangan stereotip tentang apa artinya menjadi seorang pria. Secara umum, karakter ini hadir untuk menantang anggapan tentang ketangguhan dengan mengajarkan bahwa bersikap lembut hati itu boleh saja. Tidak apa-apa meneteskan air mata karena kekalahan, itu pun tidak membuat seseorang menjadi lemah. Mengingat hal itu berulang kali, Oda telah menegaskan bahwa One Piece adalah cerita yang ditujukan untuk anak laki-laki. Pertama dan terutama Shanks mungkin adalah satu-satunya penggambaran maskulinitas yang paling sehat di Shonen Jump. Titik itulah sebabnya memperkenalkan Shanks di chapter pertama sebagai sosok ideal bagi bocah lelaki Luffy untuk tumbuh dan bercita-cita merupakan keputusan yang sangat brilian. Dan yang menarik, Oda telah menyatakan dalam wawancaranya bahwa pembaca akan mengetahui bahwa One Piece telah memasuki kisah terakhirnya ketika Shanks mulai muncul lebih sering. Hal ini menunjukkan bahwa karakter ini dimaksudkan untuk mewakili semacam awal dan akhir dari pertumbuhan Luffy sebagai seorang pria dan pesan tematik seputar kekuatan dalam cerita. Jadi dengan melihat latar Elbaf, sebuah pulau yang dihuni para penghasut perang yang suka berperang, kita bisa menantikan untuk melihat bagaimana filosofi Shanks bertentangan dengan filosofi mereka, dan juga apakah Luffy benar-benar menjadi cukup kuat untuk hidup sesuai dengan cita-cita yang Shanks tunjukkan kepadanya di chapter 1. Jadi, beritahu saya di kolom komentar di bawah ini bagaimana menurut Anda Shanks akan memainkan ide-ide di Elbaf secara tematis. Dan jika Anda menikmati video ini, silakan like dan berlangganan.